Jawa Tengah. Dan pemirsa, sebelum mulai menjabat di daerahnya masing-masing, kepala daerah terpilih memiliki sejumlah agenda jelang pelantikan hingga agenda retret di Magelang. Kita akan membahas terkait dengan hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber, di antaranya Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, kemudian Rita Laura, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mas Adi, Mbak Lulu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Sosa. Selamat malam, Mas Adi Prai. Selamat malam juga para pemirsa. Baik, terima kasih Mbak Lulu dan juga Mas Adi meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan jadwal pada hari ini. Saya mau ke Mbak Lulu dulu terlebih dahulu mungkin. Mbak Lulu, kita tahu pelantikan sudah di depan mata. Hari ini ada agenda pengarahan dan juga geladi kotor. Sebelumnya ada pemeriksaan kesehatan. Nah, pertanyaan saya Mbak, untuk besok masih ada geladi bersih ya Mbak ya kalau tidak salah. Nah, apakah geladi bersih ini akan dilakukan sesuai persis dengan rundown yang akan dilakukan pada hari Kamis atau mungkin ada tambahan pengarahan lagi Mbak? Ya, kalau terkait teknis, hal itu bisa dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi urusan teknisnya, Sosa. Namun yang jelas adalah tanggal 20 akan diadakan pelantikan dan kemudian setelah itu langsung kemudian diberangkatkan ke Magelang untuk camp bersama begitu ya. Dan memang ini perlu untuk dilakukan, Presiden Prabowo menilai ini perlu untuk dilakukan karena masalah kita selama ini dalam proses pembangunan Indonesia adalah silo. Silonya secara vertikal, yaitu pemerintah pusat ke pemerintah daerah seringkali tidak nyambung ini. Dan kemudian juga silo secara horizontal, yaitu adalah silo antar pemerintah daerah itu sendiri. Padahal seringkali program-program pemerintah ini saling membutuhkan kolaborasi satu sama lain. Kalau kita bisa membayangkan ya, yang selama ini menjadi masalah adalah bisa digambarkan seperti angka 11 begitu ya, berjalan sendiri-sendiri, atau mungkin seperti tanda sama dengan, tidak nyambung tapi berjalan terus. Nah, yang ingin sebenarnya dibangun oleh kegiatan retret ini adalah membuat satu tanda plus, di mana dari atas sampai bawah kemudian terkoneksi dengan sangat baik program-program Asta Cita, dan kemudian antar pemerintah daerahnya pun juga terkoneksi dengan baik menjadi satu rangkaian dari program-program pemerintah pusat. Karena di dalam program retret ini dijabarkan satu persatu mengenai Asta Cita, agar kemudian seluruh pemerintah daerah, pejabat-pejabat yang ada punya langkah yang sama, terkoneksi dengan baik dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah lainnya. Susah. Baik, nah kemudian Mas Adi Prai, jika kita lihat terkait dengan persiapan menuju pelantikan dan retret ini sepertinya lagi intens juga dilakukan ya. Nah, tapi menurut Mas Adi Prai, seberapa strategi sebenarnya pelaksanaan retret ini untuk dapat menciptakan keselarasan seperti yang tadi Mbak Lulu katakan, agar tidak 11 lagi nih, tidak berjalan sendiri-sendiri? Ya, kira memang secara prinsip bahwa penyamaan persepsi dan chemistry khususnya semua kepala daerah dengan pemerintah itu menjadi penting, karena memang ada keinginan bahwa mazhab politik di negara kita itu kan adalah mazhab gotong royong dan kebersamaan. Dan memang selama ini sebenarnya tanpa retret sekalipun, kebijakan-kebijakan politik daerah itu selalu bersinergi dengan pusat, karena setahu saya begitu banyak kebijakan-kebijakan politik daerah itu memang sangat tergantung bagaimana kebijakan politik yang ada di tingkat nasional. Termasuk misalnya soal ketergantungan pada sisi anggaran. Jadi dalam konteks itulah kemudian menjadi penting sebenarnya sinkronisasi program, hal-hal yang sifatnya strategis, pro dengan rakyat, dan menyentuh persoalan langsung yang dihadapi oleh masyarakat di bawah, itu penting untuk dikolaborasikan, supaya membangun Indonesia emas yang 2045 itu kan menjadi sesuatu yang menjadi nyata, yaitu satu Mbak. Nah, yang kedua memang selama ini ada semacam ego sektoral antar partai politik ya, terutama kepala-kepala daerah yang memiliki mazhab yang berbeda dengan presiden terpilih. Ada kecenderungan memang ada resistensi, ada penolakan, dan tidak ada kesamaan persepsi terkait dengan program-program pemerintah dengan program-program yang ada di daerah. Saya ingat persis waktu zaman COVID 2020 dan 2021, kebijakan soal COVID yang di level nasional dengan di sejumlah wilayah, salah satunya di Jakarta, itu berbeda. Di Jakarta saat itu Anies Baswedan menginginkan supaya ada semacam lockdown secara total, sementara pemerintah bukan lockdown, tapi sifatnya semacam buka tutup gitu ya, supaya ada komunikasi, tapi pada saat yang bersamaan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan ekonomi dan sosial masyarakat masih terwujud. Jadi
untuk mengantisipasi terjadinya sumbatan-sumbatan yang tidak memungkinkan antara keinginan pusat dan daerah, retreat dalam konteks ini menjadi penting sebenarnya untuk dilakukan. Itu satu hal yang menurut saya menjadi prinsip. Tapi pada saat yang bersamaan sebenarnya mesti ada retreat yang kemudian menyamakan persepsi dan chemistry. Satu yang menurut saya harus digali dan perlu dikomunikasikan kepada pemerintah pusat adalah bagaimana inovasi dan kreativitas yang mesti terus ditumbuhkan oleh pemerintah-pemerintah di daerah. Karena saya kira setiap daerah itu kan memiliki semacam keistimewaan yang perlu dikembangkan dan itu butuh support yang kemudian secara total mesti dilakukan oleh pemerintah. Ada salah satu wilayah misalnya dia bisa mengembangkan bagaimana industri pariwisatanya, supaya soal industri pariwisata itu tidak melulu soal Bali, tidak melulu soal Bromo, ataupun tidak melulu di Jogja. Di tempat saya di Madura, di sana di paling ujung pulau Kabupaten Sumeneb ada Gili namanya, Gili Iyang, itu ozonnya masuk kategori yang terbaik di dunia. Itu bisa juga dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Ada misalnya tempat-tempat lain yang kemudian dia bisa memproduksi industri rumah tangga ataupun industri UMKM yang kreatif seperti jaket yang ada di Garut dan seterusnya. Jadi saya berharap betul sekalipun ada retreat bukan berarti ini sifatnya top down bahwa segala sesuatu itu indoktrinasi, semua yang ada di pemerintah pusat mesti dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi bagi saya jangan sampai ini menumpulkan bagaimana kreativitas dan inovasi di daerah yang mestinya harus disupport juga oleh pemerintah-pemerintah pusat. Sehingga pengayaan terkait dengan kekayaan daerah itu bisa diimplementasikan yang saya kira tujuannya adalah untuk bagaimana daerah-daerah itu bisa berkembang sesuai dengan harapan itu saja. Di situ poin saya. Baik. Nah, kemudian Mbak Lulu terkait dengan materi yang akan disampaikan dalam retret, tadi Mbak Lulu mengatakan ini akan membahas terkait dengan program Astacita agar seluruh daerah yang ada di Indonesia ini bisa selaras dengan pemerintah pusat. Kemudian untuk pematerinya sendiri, apakah saat ini memang sudah pasti angkanya 40 menteri Mbak dan juga ada mantan presiden yang akan turut berbicara dalam retret tersebut? Ya, sejauh ini informasi yang kami dapatkan demikian, ada 40 menteri yang akan berbagi di mana masing-masing menteri tersebut terlibat di dalam proses pencapaian Astacita. Sehingga kemudian masing-masing menteri tersebut bisa membagikan bagaimana roadmap untuk mencapai Astacita tersebut yang terkait dengan tupoksi kementeriannya. Sehingga kemudian ada satu kesatuan langkah tadi, Soza. Memang kita tahu bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adi Pray, selama ini sudah ada diperlukan adanya saling belajar satu sama lain, saling transfer knowledge satu sama lain, praktek baik satu sama lain antar daerah. Yang selama ini sebenarnya sudah ada beberapa forum asosiasi dari pemerintah daerah, namun masing-masing tingkatan. Contoh misalnya sudah ada asosiasi pemerintah provinsi, sudah ada asosiasi pemerintah kota dan kemudian juga pemerintah kabupaten. Nah, ini berdiri sendiri sehingga yang tadi saya sampaikan tadi yang ingin dibentuk oleh Presiden Prabowo adalah tadi bisa digambarkan bentuk angka plus gitu. Yang dimana baik secara vertikal maupun horizontal semua memiliki ketersambungan, sebuah konektivitas untuk bergerak bersama. Karena contohnya misalnya, ketika kita bicara soal Astacita bagaimana membangun swasembada pangan, yang kita hadapi di lapangan terkait dengan hal ini, programnya dari APBN ada, roadmapnya dari pemerintah pusat ada, namun lokasi lahannya bisa saja berada di dua daerah yang berbeda. Kemudian sungainya melintasi daerah yang berbeda, irigasinya, bendungannya di daerah yang berbeda lagi. Sehingga jika kemudian masing-masing daerah ini memiliki ego sektoralnya masing-masing, seperti tadi yang Mas Adi Pray sampaikan, ada juga ego sektoral yang berasal dari keberpihakan politik masing-masing partai politiknya, kita tidak akan bisa mencapai Astacita tersebut. Jadi inilah pentingnya menyatukan satu langkah karena Indonesia memang terhubung sedemikian rupa. Baik, nah Mas Adi mungkin boleh diberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Prita Lala lagi, kemudian ditambahkan lagi, Anda melihat pembekalan atau materi yang akan disampaikan ini perlu nggak sih ditambahkan terkait dengan bagaimana mengencourage masing-masing kepala daerah untuk dapat berpikir lebih kreatif lagi, lebih berinovasi lagi, di tengah saat ini kita tahu Presiden Prabowo Subianto menargetkan ada pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran untuk program-program yang lebih penting menurut beliau. Nah, kan tantangannya kan tiap daerah ini beda-beda ya, untuk dapat berinovasi lebih kreatif lagi, untuk dapat memberikan pelayanan maksimal di tengah apa yang menjadi kebijakan pusat saat ini. Seperti apa, Mas Adi?
Saya kira dua hal, Mbak. Pertama, sebelum pemerintahan Prabowo dan Gibran, dulu memang sempat kuat soal bagaimana untuk mengimplementasikan kembali apa yang disebut dengan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Itu dulu zaman Jokowi kuat, disampaikan oleh kawan-kawan DPR dan MPR. Tujuannya adalah supaya memang sinkronisasi pemerintah pusat dengan daerah itu bisa sejalan dan seiring. Karena sekali lagi, masih banyak kepala-kepala daerah yang sepertinya enggan dia itu memiliki irisan politik yang sama dengan pemerintah pusat hanya gara-gara beda pilihan partai, beda pilihan pilpres, dan tentu beda pilihan masa politik sejak pemilu 2019 yang lalu. Nah, ketika ini dilakukan tentu saja menjadi penting ya sinkronisasi kepentingan. Apalagi Prabowo Subianto itu memiliki target yang menurut saya cukup ambisius ya, terutama program-program yang pro dengan rakyat, makan gizi gratis, kesehatan gratis, dan seterusnya yang saya kira itu butuh dukungan dari semua stakeholder. Salah satunya adalah kepala-kepala daerah. Nah, tapi kan di luar itu sebenarnya dikhawatirkan juga adalah jangan sampai retret itu justru menumpulkan bagaimana kreativitas yang kemudian mestinya ditumbuhkan oleh kawan-kawan daerah. Disitulah pentingnya menurut saya di retret itu meningkatkan capacity building, bagaimana misalnya juga menambah soal kompetensi dan pengalaman yang mesti dimiliki oleh kawan-kawan kepala daerah di 545 kabupaten kota dan provinsi ini, sehingga kalau mereka pulang tak lagi selalu berharap pada APBN, tidak selalu berharap bahwa akan ada kucuran-kucuran dan intervensi negara dalam konteks membangun daerah masing-masing. Karena bagi saya dengan adanya semangat otonomi daerah, mestinya daerah itu bisa tumbuh dengan kemampuan mereka sendiri. Misalnya di Jawa Timur fokus misalnya soal swasembada pangan, di Jawa Barat dan di Jawa Tengah juga fokus pada swasembada pangan, karena memang di Jawa ini lumbung yang terkait dengan pangan saya kira cukup luar biasa. Tinggal bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan pemerintah. Karena pada saat yang bersamaan pemerintah itu kan punya mimpi supaya ketahanan pangan kan bisa terjadi di tahun ini, tak lagi impor dan seterusnya. Termasuk di daerah-daerah lain, Pak, penghasil UMKM rumah tangga, UMKM kecil yang selama ini misalnya belum mendapatkan support. Kan banyak sekali daerah-daerah yang bisa bikin sepatu, bisa bikin baju, bisa bikin jaket, dan bisa bikin ikat pinggang. Nah, ini yang saya kira inovasi-inovasi semacam ini sangat bagus kalau kemudian dikomunikasikan. Sehingga keinginan kita untuk menjadi bangsa yang mandiri, ekonomi yang mandiri, memutus ketergantungan pihak yang luar secara perlahan itu sudah mulai bisa diwujudkan. Minimal tahun 2025 ini sudah menjadi trigger bagaimana Indonesia itu memang betul-betul mandiri dan tidak bisa didikte lagi oleh pihak-pihak manapun. Baik, nah tapi mungkin Mas Adi boleh ditambahkan sedikit, Anda tadi berharap juga agar retret ini memberikan hasil yang positif, tentu kita juga berharap retret ini bisa memberikan suatu hal yang positif juga bagi masyarakat. Berkaca pada retret waktu yang dilakukan bulan Oktober lalu, nah apakah Anda melihat memang retret ini sebegitu signifikannya memberikan hasil pada kinerja para menteri kita untuk dapat menyatukan apa yang menjadi target awal Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini masih terus berjalan, Mas Adi? Kalau Oktober itu agak beda retretnya, itu lebih pada fokus bagaimana para pembantu-pembantu presiden itu bisa menerjemahkan bagaimana keinginan-keinginan presiden dengan mudah. Per hari ini sebenarnya kalau mau jujur, masih tidak terlampau komprehensif, Mbak, bagaimana para pembantu Pak Prabowo itu bisa menerjemahkan keinginan Prabowo. Kan masih banyak kekisruhan, misalnya soal bagaimana melakukan efisiensi. Kemarin ada upaya efisiensi soal subsidi tabung gas 3 kg, terjadi kekisruhan hanya gara-gara persoalan komunikasi politik kan, tidak ada sosialisasi, tiba-tiba warung kelontong kemudian tidak boleh jual tabung gas 3 kg sehingga menimbulkan kegaduhan. Misalnya soal makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional bicara tentang kemungkinan misalnya nih ada belalang kira-kira begitu, kemudian ada ulat yang dijadikan sebagai menu. Hal-hal yang semacam ini saya tangkap sebagai kegagapan sebenarnya menerjemahkan bagaimana keinginan-keinginan presiden khususnya mewujudkan mimpinya yang pro dengan rakyat. Tapi bagi saya sebenarnya di retret kepala daerah tentu saya berharap ada yang kemudian menjadi pemateri itu adalah mereka yang punya pengalaman di daerah dan inovasinya bisa diperhitungkan. Kan kita tahu, Mbak, banyak sekali kepala-kepala daerah di Indonesia itu yang sudah mendapatkan apresiasi baik di level nasional ataupun di internasional. Mereka yang mesti diundang, kasih tipsnya, kasih motivasinya, dan apa yang mesti mereka lakukan supaya daerahnya itu bisa berkembang dengan baik. Sehingga itulah yang saya sebut semangat soal bagaimana membangun daerah di era otonomi daerah itu menjadi konteks yang cukup prinsip dan yang paling penting tetap bersinergi dengan pemerintah pusat.
Baik, nah Mbak Lulu, meskipun memang kita tahu targetnya beda antara retret yang pertama dengan retret yang saat ini. Yang pertama tadi kata Mas Adi, goalsnya adalah menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Presiden kali ini untuk menyelaraskan apa yang menjadi keinginan pusat dan juga kepada daerah. Nah, tapi apakah untuk retret kali ini Presiden Prabowo sudah menyiapkan suatu indikator mungkin Mbak atau parameter bagaimana output dari hasil retret ini nanti akan diterjemahkan sehingga mungkin kalau kita bayangkan ada checklist yang bisa menjadi ukuran apakah sudah on the track atau belum, atau seperti apa sebenarnya Mbak Lulu? Ya, Presiden tentunya menginginkan sebuah langkah yang sama, kekompakan, ya, karena memang target-target Presiden dikatakan memang besar dan ingin dicapai dalam waktu yang cepat, sehingga kemudian kesatuan langkah amat sangat diperlukan, Zoza. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa tadi yang disebutkan oleh Mas Adi Pray penting sekali untuk dicermati juga menjadi bagian dari agenda di Magelang nanti dalam pembekalan kepala daerah, karena selain terkait dengan Astacita juga kemudian dibangun juga bagaimana memahami tugas dan fungsi dari kepala daerah dan juga bagaimana memahami pengelolaan keuangan daerah, karena kita tahu selama ini salah satu hal yang membuat pemerintah daerah takut berinovasi adalah takut memakai jaket orange begitu ya, takut memakai jaket jadi tersangka korupsi karena faktor maladministrasi. Sehingga di sini diperlukan bagaimana pemahaman mengelola keuangan daerah agar tidak ada faktor-faktor maladministrasi yang kemudian membuat daerah takut untuk kemudian berinovasi. Dan selain itu juga ada pembekalan komunikasi politik. Komunikasi politik ini menjadi sangat penting. Jika kemudian masyarakat, para kepala daerah tersebut tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, tidak mengerti bagaimana membaca ruang publik, bagaimana membaca keinginan masyarakat, tidak memahami bagaimana sebenarnya situasi emosional, situasi kebatinan ruang publik, maka bisa jadi kebijakan-kebijakan yang baik menjadi diterima oleh publik menjadi satu pesan yang tidak baik. Dan tentunya ini dapat menghambat kerja-kerja di pemerintah daerah itu sendiri. Sehingga kemudian komunikasi politik menjadi salah satu bagian yang akan diberikan dalam satu pembekalan di Magelang nanti. Selain juga tentunya beberapa program team building lainnya, Suza. Dan kalau kita melihat sebenarnya di sini, bicara mengenai efisiensi anggaran, dikatakan bahwa dari anggaran ini untuk retret menghabiskan 13,2 miliar, di mana sebenarnya pemerintah menganggap ini adalah suatu investasi team building yang sedemikian rupa agar ada 1.300 triliun anggaran dari APBD yang benar-benar bisa dikelola secara maksimal. Bagaimana efisiensi anggaran, efisiensi tata kelola pemerintahan itu kemudian menjadi bagian dari pembekalan. Dan juga kalau kita melihat secara proses pelaksanaannya juga, Zosa, jika kemudian seharusnya biasanya yang terjadi pembekalan kepala daerah di Kemendagri ini memakan waktu 1 bulan. Dan kemudian juga di Lemhamnasnya sendiri memakan waktu 2 minggu. Tapi kita lihat seluruhnya ini dijadikan satu menjadi 8 hari dengan program yang sedemikian padat, dikumpulkan semua menjadi satu tempat sehingga kemudian ada ruang-ruang silo yang kemudian bisa keterbatasan dan yang bisa kemudian luntur menjadi satu keakraban bersama dan kemudian dipadatkan untuk kemudian bisa dipahami secara bersama oleh seluruh kepala daerah yang dilantik. Baik, nah lalu Mbak, bagaimana memastikan bahwa usaha yang sudah diramu sedemikian rupa ini agar tidak sia-sia? Apakah ada strategi baru mungkin yang disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dapat menetapkan atau bagaimana caranya mengevaluasi atau melakukan pengawasan terhadap kinerja dari kepala daerah? Karena kan ada banyak faktor yang seperti Mbak Prita katakan tadi, takut adanya maladministrasi terjadi sehingga mereka juga takut untuk dapat mengeksersis hal-hal yang bisa dikembangkan dari daerah tersebut. Bagaimana strategi untuk evaluasi dan pengawasannya? Kalau strategi untuk evaluasi dan pengawasan tentunya kita menggunakan berbagai struktur, infrastruktur birokrasi pemerintah yang sudah ada selama ini, Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas sebagai pembina dari para pemerintah daerah, kemudian dalam hal tata kelola keuangan, di sana ada BPKP, ada BPK, ada KPK, ada juga Kejaksaan yang kemudian juga membantu pengawasannya, kemudian ada dari Kementerian Keuangan mengenai bagaimana pengelolaan dan juga segala proses administrasi dari keuangan negara.
Dan kemudian tentunya program Asta Cita itu sendiri, di mana masing-masing Asta Cita dikawal oleh kementerian-kementerian yang bersangkutan sesuai dengan tupoksi, memastikan apakah ini berjalan atau tidak. Jadi mekanismenya sudah menggunakan mekanisme yang sudah ada sekarang dan kemudian dimaksimalkan menjadi satu tujuan. Ini yang kemudian memang untuk dilakukan agar memastikan program-program ini bisa berjalan dengan baik dan juga saling membantu satu sama lain. Contohnya lagi contohnya misalnya ketika cek kesehatan gratis dilakukan launchingnya. Ini kita tahu cek kesehatan gratis adalah ranahnya Kemenko PMK, ranahnya Kementerian Kesehatan. Namun dalam program launching cek kesehatan gratis kemarin contohnya, saya melakukan launching di Puskesmas Beji Depok bersama dengan Bapak Menko IPK, Bapak AHY. Yang kalau dipikir apa tupoksinya terkait dengan cek kesehatan gratis, namun kita berkolaborasi, inilah culture baru, budaya baru dari Kabinet Merah Putih untuk walaupun tidak sesuai dengan tupoksi, kita mencoba untuk saling berkontribusi, bergotong royong apa yang bisa dibantu ya dari apa yang dimiliki tanpa tentunya melanggar peraturan yang ada. Dan sebelumnya contohnya makan bergizi gratis, saya pergi ke launching makan bergizi gratis bersama dengan Wakil Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Yang kalau dipikir lagi apa tupoksinya terkait dengan makan bergizi gratis. Namun beliau hadir, Prof. Otto hadir untuk mendukung launching dari makan bergizi gratis. Ini beberapa contoh untuk komunikasi politik dan masih banyak contoh lainnya, Soza. Baik, nah mungkin terakhir Mas Adi, apalagi mungkin yang bisa menjadi saran dari Anda sebagai seorang pengamat untuk dapat memaksimalkan apa yang sudah diusahakan, kira-kira perlu nggak ada tambahan terkait dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan dari apa yang sudah disampaikan dalam retret nanti ketika diimplementasikan kepada masyarakat? Seperti apa Mas Adi? Mas Adi, mohon dipastikan audionya sudah terbuka? Ya, kalau bicara tentang otonomi daerah atau kepala-kepala daerah, biasanya selama ini memang koordinasinya dengan Kementerian Dalam Negeri, Mbak. Jadi kepala-kepala daerah itu susah untuk diintervensi sebenarnya, karena itu bisa bertentangan dengan semangat undang-undang bagaimana daerah itu menjadi otonom. Tapi yang paling prinsip adalah bagaimana pertemuan-pertemuan semacam ini, seperti retret itu menjadi penting, kan sebenarnya untuk saling mengingatkan satu sama yang lain, saling support bahwa daerah itu adalah salah satu kunci bagaimana Indonesia itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi baik. Karena ujung tombak yang bisa mengerti dan mampu menyelesaikan persoalan di daerah secara prinsip ya adalah kepala daerah. Karena kalau misalnya mekanisme pengawasan harus dilakukan secara rutin oleh pemerintah, tentu itu bukan kerjaan pemerintah. Yang paling penting adalah semacam pola komunikasi yang intensif, ada koordinasi, dan pertemuan semacam ini menjadi penting sebenarnya untuk terus bagaimana menumbuhkan inovasi dan kreativitas yang selalu saya sebutkan itu. Karena kan antara satu wilayah dan wilayah yang lain itu kan disparitasnya cukup jauh. Wilayah-wilayah di Jawa memang misalnya terkesan lebih independen, lebih maju dan lebih punya inovasi, sementara di daerah-daerah lain itu kan butuh bagaimana berbagi pengetahuan dan informasi supaya daerah-daerah yang lain itu bisa berkembang dengan pesat. Kan itu tujuan dari bagaimana retret itu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang paling penting setelah retret itu semangat untuk membangun daerahnya harus berlipat ganda, jangan seperti yang sudah-sudah. Biasanya kan kepala daerah ini kalau sudah jadi gubernur, bupati dan wali kota nggak pernah bekerja, kerjanya 5 tahun sekali. Kalau sudah mau menjelang pilkada, itu yang saya khawatirkan justru. Khawatirnya semangatnya itu hanya semusim karena dikumpulkan oleh presiden, terkesan berlipat ganda. Tapi setelah itu mereka hanya menunggu 4 tahun lagi, sosialisasi ke bawah, terkesan bekerja untuk rakyat, ya hanya karena ingin mereka itu supaya terpilih lagi menjadi kepala daerah. Itu yang saya takutkan sebenarnya. Baik, dan kita harapkan juga semangatnya terus berlanjut ya Mas Adi, jangan hanya di awal saja tetapi menuntaskan masa jabatannya membangun daerah yang ia pimpin. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Mbak Prita Laura dan juga Mas Adi Praitno telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Sosa, Mas Adi Prai, makasih. Sekolah perbaiki sekolah, nggak usah seminar lagi. Ya. Lebih baik kabupaten dan gubernur kalau ada dana, lebih baik perbaiki sekolah-sekolah.
Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali di antara dengan informasi tagar kabur aja dulu.